Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, udah makan ya semuanya? Belum. Siapa yang belum? Oke, belum ya, belum semuanya ya. Oke, nanti habis pelajaran ini kayak traktir kalian semuanya. Gitu ya. Nah, oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa. Sekretaris bisa memimpin doa. Siapa? Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Setiap kegiatan yang diawali dengan doa akan diberi kemudahan dan kelancaran di setiap langkah kita pada kegiatan tersebut. Hari ini siapa yang sudah berangkat? Yulfikar sama Robi. Mbak, ketua kelas, Mbak Diayu. Yulfikar kemana? Sakit. Robi sama sakit ya? Iya. Yang kita doakan semoga yang sakit diberi kesembuhan, dan karena memang di musim Covid seperti ini, kalau merasa sakit lebih baik izin daripada nanti berdampak buruk terhadap dirinya sendiri dan teman-temannya. Oke? Hari ini kita menyanyikan lagu wajib syukur. Dari yakin budaku, Hari ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku pusaka, Indonesia merdeka. Syukurlah ku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari tentang interaksi keruangan desa dan kota. Sebelum kita beranjak lebih jauh, nah ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Tujuan yang pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan struktur keruangan serta perkembangan desa dan kota. Nanti kalian bisa cari artikel berkaitan dengan interaksi desa dan kota. Nanti saya kasih link, kalian bisa cari di internet. Nanti setelah pembelajaran ini selesai ya, nanti kalian buat laporan ya. Laporan ini dalam bentuk video. Dan itu nanti kalian membuat video di laporan akhir. Itu untuk penilaian interaksi desa dan kota. Kamu tinggalnya di mana? Di desa. Kamu tinggalnya di mana? Oke. Menurut kalian desa itu apa? Apa, Mbak? Kira-kira kalau kamu mengenali kata desa, kira-kira apa desa itu? Satu kata saja. Alami. Apalagi? Damai. Apalagi? Kalau kita desa, berarti apa? Sejuk. Apalagi? Hijau, asri ya. Nah, itu desa. Kita gambarkan desa dan kota itu berbeda.
tetapi saling melengkapi, ya kan? Itu saling keterkaitan. Ya, ini yang disebut namanya interaksi, hubungan timbal balik. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, Mbak Japa, gimana Mbak? Karakteristik desa itu seperti apa, Pak? Karakteristik desa itu seperti apa? Tahu karakteristik ya? Nah, coba kita lanjut slide dulu. Nah, ini tipologi desa atau karakteristik desa. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Japa? Apa itu karakteristik desa? Oke, Mbak Mohidatul. Karakteristik desa yaitu 1. Geminisme, 2. Paguyuban, 3. Gotong royong. Oke, ya itu ya, karakteristik itu adalah ciri khas dari desa. Kira-kira tadi benar ya, gotong royong. Nah, ini coba kalian amati. Ini ada struktur keruangan desa. Ya, ini gambar ini kalian amati dulu. Gambar A, B, C, D, dan E. Oke, hari ini, bulan ini adalah bulan ke-6. Berarti absen nomor 6. Oke, Mbak Dila. Ya, perhatikan gambar ini. Ini adalah pemukiman bentuk pola apa? Yang B. Oke, pola menyebar ya. Bisa kita ketahui ini pola menyebar karena pemukimannya saling berjauhan. Oke, ini ada video ciri fisik dan non fisik desa. Nanti kalian bisa amati untuk nanti dibuat referensi. Nah, ini kehidupan masyarakat erat dengan alam dilihat dari aktivitas mata pencariannya. Ini ya, bisa kalian lihat bagian besar kalau masih ada sawah berarti sebagai petani. Langsung membentuk kelompok ya, seperti lingkaran. Langsung membentuk kelompok ya. Masih semangat? Masih. Oke, ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kalian. Setelah kalian dari kelas, kalian saya ajak di luar. Biar apa? Biar nuansanya lebih terasa. Ya. Karena kita tadi telah mempelajari tentang geografi desa dan kota. Karakteristik dari desa yang telah kalian pelajari. Di sini nanti kalian saya buat 2 kelompok seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kelompok pertama dan kelompok kedua. Nanti kelompok pertama membuat bagan atau gambar ya tentang pola struktur keruangan desa. Kemudian kelompok yang kedua membuat pertanyaan yang berkaitan dengan pola struktur keruangan desa. Nanti kelompok 1 presentasi, kemudian setelah presentasi kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Seperti itu ya? Iya. Oke, itu gambarnya bagus. Nah, itu nanti kamu kasih keterangan pola menyebar. Itu di daerah mana? Kenapa bisa menjadi pola menyebar? Seperti itu ya. Nanti ini juga bagus, pola menyebar linier atau memanjang ini ya, pola memanjang. Linier pantai, linier jalan, linier sungai. Ini nanti kamu kasih keterangan. Kemudian ini pola memusat. Ini daerah mana? Biasanya terdapat apa? Seperti itu. Nah, itu gambarnya sudah bagus. Kemudian kamu cari referensi lain. Bisa lewat internet. Kelompok 2 ya. Karena tadi sudah mendapat materi, coba kalian cari pertanyaan yang berhubungan dengan struktur pola keruangan desa. Seperti itu. Ini nanti yang akan mengajukan pertanyaan siapa? Ya, kamu. Kemudian yang kedua ini. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya. Nanti yang
presentasi berapa orang? 2 orang. Siapa saja? Dia Ayu, kemudian sama Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pola struktur keruangan desa. Pengertian desa menurut Bintaro. Desa merupakan suatu perwujudan atau kesatuan geografi, ekonomi, politik, sosial, dan kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan. Daerah ini pun punya pengaruh secara timbal balik dengan daerah lain di sekitarnya. Unsur desa. Kuiperian suatu daerah bisa disebut sebagai desa jika punya unsur-unsur di bawah ini. 1. Wilayah. Meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografi. Ini yang kedua, saya akan menjelaskan pola struktur keruangan desa. Yang pertama, pola penyebaran. Bisa dilihat rumah-rumah berjauhan. Bentuk permukiman biasanya menyebar di dataran rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Oke, ada. Sebutkan nama, nomor absen, dan pertanyaannya, ya. Perkenalkan, nama saya Dilandra ini dari kelompok 2. Ingin jelaskan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Terima kasih. Jelaskan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan. Ayo. Jelaskan nama dan kelas, kemudian pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Nani Aziza. Saya ingin berpresentasi kelompok 1. Sebut dan jelaskan tahap pengembangan desa. Sebut dan jelaskan tahapan perkembangan desa. Oke, tepuk tangan close buat kelompok pertama dan kelompok kedua. Mari semangat ya. Masih. Oke. Bisa kembali ke kelompoknya. Oke. Oke, setelah kalian tadi presentasi, ya kan? Setelah kalian tadi di kelas mendengarkan penjelasan, diskusi, ya, saatnya kita untuk menyimpulkan. Tadi kita sudah bahas pengertian desa, karakteristik desa, kemudian tahapan perkembangan desa, dan struktur pola keruangan desa. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kali ini? Saya Pak. Oke, Mbak siapa? Oke, Mbak Yalpa. Gimana? Berdiri, Mbak. Nah, jelaskan kepada teman-temanmu, kira-kira kesimpulan pada pertemuan kali ini itu apa? Boleh bawa catatannya dibaca? Desa menurut saya wilayah yang masih asri, penduduknya masih sedikit, sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Tepuk tangan, close buat Mbak Yalpa. Itu ya, dia mengemukakan 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang desa. Desa menurut Mbak Yalpa yaitu daerah yang masih asri, penduduknya masih sedikit atau jarang. Kemudian faktor alam berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat desa. Kemudian yang kedua tadi ya, tahapan perkembangan desa. Yang pertama apa, Mbak? Swadaya, kemudian desa swakarya, yang ketiga adalah desa swasembada. Kalau desa swadaya yaitu masih tergantung oleh alam, istiadatnya masih kental. Oke, itu yang bisa kita simpulkan. Tadi Pak Firdaus sudah mengasih LKPD, itu nanti kalian kerjakan. Kemudian tugas di Google Classroom, ya, Google Classroom kalian kerjakan juga. Untuk di Google Classroom nanti saya koreksi siapa yang mengirimkan lebih cepat, nilainya lebih baik. Seperti itu ya. Bentar lagi mau istirahat, bisa istirahat untuk makan. Oke, sampai situ dulu. Saya ingatkan selalu tetap patuhi protokol
kesehatan. Dengan apa? Mencuci tangan. 3M, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Itu kita harus patuhi benar-benar. Moga-moga dengan ikhtiar seperti itu kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Oke, ketua kelas bisa memimpin doa. Ketua kelas nggak mau indah sana, dipimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kembali ke kelas.